tadi? Atau gini aja, cek dulu yang kitab Kejadian pasal 10 ayat 26, coba cek. 10 ayat 26. 10 ayat 26. Itu. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yera. Ya. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yera. Kalau dimaksudkan ini, Pak Edi paham nggak apa yang tertulis di sini? Yoktan itu punya keturunan, ya. Namanya siapa? Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yera. Pak Edi paham siapa yang dimaksud dengan Hazarmawet? Ini bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya menjadi Hadramaut. Walah. Hazar itu Hadra. Mawet, maut. Jadi Hazarmawet, Hadramaut. Berarti Hadramaut ini anaknya Yoktan. Yoktan ini siapa? Yoktan itu anaknya Eber. Tapi Eber itu punya 2 anak, ya. Pertama Peleh, kemudian Yoktan. Ya. Jadi Eber itu punya 2 anak, namanya Pelek dan Yoktan. Dari Yoktan ini memperanakkan Hazarmawet. Nah, sementara Eber memperanakkan Pelek. Pelek ini nanti menurunkan Nabi Ibrahim. Jadi, kalau begitu, orang-orang Hazarmawet, kaum Hazarmawet, keturunan Hazarmawet atau Hadramaut, itu bukan keturunan Abraham. Oh, bukan keturunan. Bukan keturunan Abraham. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini yang bahasa Ibraninya disebut Waqahtan. Wayaqtan disebutkan Wayaqtan, bahasa Arabnya Qahtan. Ya, Wayaqtan di sini disebutkan Yalat et Almodat wa et Salaf wa et Hazarmawet wa et Yara. Maksudnya, dan Qahtan atau Yoktan melahirkan Almodad, wa et Salaf, dan juga Salaf, wa et Hazarmawet, Hadramaut kalau bahasa Arabnya. Dan juga Yarah. Tapi yang saya fokuskan adalah Hazarmawet. Jadi nama Hazarmawet atau Hadramaut itu adalah nama yang paling purba. Jadi bukan muncul pada masa era Islam, Pak Edi. Hadramaut itu nama-nama ini akhirnya jadi suku nanti ya. Asalnya dari nama orang. Di sini dijelaskan oleh Rabbi Rashi. Nah, Shlomo bin Yitzhak, ya. Saya jelaskan di sini ada penjelasan dari Rashi sendiri. Di sini dikatakan apa ini? Hazarmawet. Jadi arti harfiahnya dari Hazarmawet itu diterjemahkan dengan istilah apa? Dengan istilah artinya itu kawasan kematian. Jadi orang yang hadir di situ pasti mengalami kematian. Maksudnya gimana itu ya? Ya, ini adalah arti harfiah. Jadi karena mungkin tanahnya itu gersang gitu. Tanahnya itu tanah yang kematian gitu ya. Ya, dalam bahasa awamnya tanah kematian. Tidak ada makhluk hidup yang hidup di situ gitu mungkin. Secara geografis itu tanah yang keras, kering, tanah yang tidak bertuan, tanah yang menyebabkan orang di sana itu menderita. Jadi kalau di sana kematian deh. Hadramaut. Ini penjelasan dari tokoh besar dari kalangan Rabi Yahudi sendiri, ya. Jadi makanya disebut sebagai kawasan kematian atau tanah kematian. Ini penjelasan dari Rashi sendiri. Kalau kita lihat data ini, Pak Ali, kalau Hadramaut ini berarti keturunan dari Ham ini ya? Bukan. Hadramaut itu keturunan dari Shem. Keturunan dari Shem. Oh, ini ya. Iya, betul. Keturunan Shem. Nanti Shem itu punya cicit namanya Eber. Eber punya anak namanya Pelek dan Yoktan. Dari Pelek ini nanti lahir Nabi Ibrahim, lahir Nabi Ismail. Dari Pelek itu. Ya. Kalau dari Yoktan nanti itu lahir orang-orang Hadramaut.
Jadi Saudara ini ya. sebetulnya ada hubungan saudara, tapi beda. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Di buku ini juga buku tua juga. Oh iya, sangat tua lagi ini. Ini buku tua, oke? Nah, bentuknya aja sudah kayak gini, Pak Edi. Dapat buku kayak gitu dari mana, Pak Ali? Ini saya beli di Pasar Lowak, Pak Edi. Oh gitu ya? Tapi harganya lebih mahal daripada buku-buku yang fresh. Pasar luar Indonesia atau luar negeri? Ini Pasar Lowak Indonesia ini. Oh, mungkin orang nggak tahu, nggak paham ya. Kayaknya ya, sepertinya ya. Ini dianggap buku yang lama sehingga nggak terpakai. bermanfaat. Kemudian oleh generasi berikutnya dilowakkan. Apa itu dilowakkan? Dijual di Pasar Lowak itu. Tapi ini kalau saya beli mahal, Pak Edi. Mungkin penjualnya tahu kalau ini buku udah penting. lama soalnya iya. Tapi karena ini buku penting, saya beli, Pak Edi, meskipun harganya mahal. Nah, ini judulnya Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi ini Maksudnya? berkaitan dengan sejarah sejarah Hadramaut. Oh, ini penting sekali buku ini, Pak Ali. Lu sangat penting ada kaitan dengan Hazarmawet. Banyak yang cari ini. Penulisnya adalah Muhammad ibn Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Ini penerbitnya tidak dijelaskan tahun berapa. Tetapi kalau dari sisi kajian filologi ini penting. Kenapa? Pemiliknya itu memberikan catatan. Catatan kalau dalam kajian filologi, catatan scholia. Catatan pinggir, catatan kepemilikan. Nah, ini ditulis oleh penulisnya pemiliknya ini tahun 1924 Masehi. Oh, itu tulisan Ya kan? tangan masih asli. Iya. Berarti ini mem itu Masehi. Berarti ini tahun 1924. Berarti buku ini pasti dicetak sebelum 1924 logikanya kan begitu. 1900-an ya. Iya kan? Berarti sebelum tahun ini 1924. Berarti sebelum Indonesia merdeka atau sudah? Lama ya. belum Sebelum merdeka. Indonesia merdeka buku ini sudah ada ya? menjadi milik seseorang. Iya. Ya kan? Berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia merdeka. Iya. Ya. Apa yang penting di sini? Nah, di sini Pak Edi harus tahu. Di sini ada penjelasan. Ya. Di halaman 24 dikatakan al-Arab al-Aribah, ya. Al-Arab al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun. Dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Oh. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Yoktan. Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Iya. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan. Bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah, itu orang Arab asli. Ya, keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun. Orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada ini. Ada ini. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ya, disebutkan ini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy. Wa minhum Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru muncul. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Ya. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim.
Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu, Ali? Hah? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini al-Arab al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayye. Suku Tayye, Toi, dan disebutkan apa? Suku Hadramaut. Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan keturunan Dari Ibrahim, ya. bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman ini tadi. Iya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai Nama lain atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toi, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi nama lokasi. Ya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini. Ini kawasan mana ini? Yaman. Ini Yaman ini. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, iya beda ya akhirnya. Secara DNA fisiknya, ya. Itu kan haplografnya haplograf G, ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplograf J. Iya. Kalau Nabi Ismail haplografnya J. Iya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplografnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya G? Karena disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Ismail. Bukan. Tapi kalau dirunut dari kisah cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya. Masih saudara, tapi bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh ya. Jadi coba perhatikan, Nabi kita ini kan ada nasabnya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Tadi disebutkan di sini Quraisy. Keturunan Ismail Al-Adnaniyun, ya kan? Dan itu disebut sebagai Arab Musta'ribah, ya, bukan Arab Aribah, Arab Musta'ribah, keturunan Ismail. Jadi disebut Fikhr alias Quraisy. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Makanya disebut Adnaniyun. Adnaniyun ya. Nah, dari sini nanti sampai ke puncak yang namanya siapa? Ismail atau Yishmael bin Avraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Reu, bin Pelek. Nah, dari keturunan Pelek. Dari keturunan Pelek, bukan keturunan Yoktan. Oh iya, ada ya kan? Kalau Yoktan kan dari tadi. Orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan. Orang-orang Kindah, suku Kindah, keturunan Yoktan. Orang itu yang disebut tadi selain ada Hadramaut, ada Kindah, suku Toi, itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab lama ini, ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Yoktan. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Pelek keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber itu punya dua anak, Yoktan dan Pelek. Jadi Pelek ben Eber, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Nuh. Oh, anak dari Shem. Iya, anaknya dari Shem atau Nuh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplografnya beda.
dari Yaman ini. Iya. Ini kan kajian kitab, Pak Edi. Ini kitab eksternal. Iya. Ya kan? Mana ini? Ini kan kitabnya orang Yahudi. Menyebutkan itu. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri. Iya. Ya kan? Bahkan dari penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Yamani. Jadi dokumen internal bahasanya sama dengan dokumen eksternal. Bahkan kalau kita boleh berargumentasi, sebetulnya Hadramaut itu nama yang sangat tua. Ya. Sebelum zaman Islam. Maksudnya sebelum zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Sudah ada nama itu tercatat di kitabnya orang Yahudi. Dokumen tertua itu kan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, atau Makhtutat Arbahrul Mayyit. Iya. Itu abad ke-3 sebelum Masehi. Berarti Hazar Maut sudah disebutkan dalam versi bahasa Ibrani Hazar Mavet. Iya. Dalam dokumen Islam baru muncul di era Islam abad ke-8, ke-9. Tapi termaktub dalam petanya Ptolemeus itu abad kedua, makanya disebut namanya adalah Hadramonitai, artinya Hadramaut. Sudah tercatat di situ. Ini kita buka data kayak begini ya. Kalau ada peta yang terbaru mungkin bisa lebih jelas lagi. Ya, ini